Biar semangat, jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Muhammad Nafi HR. Pada kesempatan ini akan membahas tentang ekonomi Islam membebaskan masyarakat dari cekian riba atau lender. Karakter dasar riba adalah mengeksploitasi tanpa beri kemanusiaan. Pada kesempatan ini kita akan berdialog dengan Ustadz Farouk, pengelola Bank Siska. Bantuan keuangan berbasis zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dalam membangun ekonomi tanpa riba. Ustadz Farouk ini berkiprah dengan Bank Siska membebaskan masyarakat dari jeratan dan cekian riba. Mari kita ikuti bagaimana kiprah Ustadz Farouk dalam membangun masyarakat ekonomi tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini Mas Farouk? Ya? Alhamdulillah sehat Pak Nafik. Sehat, ya sudah sana sudah PPKM berapa? Ini PPKM level 1, jadi sudah relatif tidak masalah gitu Pak Nafik. Berarti ini pergerakannya Bank Siska bisa lebih leluasa ya, tidak seperti waktu masih PPKM level di atasnya. Ya. Jadi pada kesempatan ini Mas Farouk ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin diskusi tentang Bank Siska ini ya. Dan Bank Siska ini kan saya kira merupakan model baru ya dalam ini pemberdayaan masyarakat gitu ya. Jadi kalau boleh tanya, saya mau tanya ini ya, Bank Siska ini sebenarnya berdiri tahun berapa ini, Mas Farouk? Bank Siska ini berdiri pada tahun 2020 Pak Nafik. Tepat pada hari ini ya. Hari ini tanggal 27 September. Jadi pas tanggal 27 September inilah 2020 itu Bank Siska berdiri. Nah, tepatnya di Ponorogo, di peresmiannya di Masjid Al-Hasna yang dulu pernah ditandatangani peresmiannya oleh Pak Nafik itu ya, tahun 2017 gitu ya. Ya itu. Selamat ulang tahun ini, berarti ulang tahun yang pertama ini Mas Farouk. Ya, kan? Terima kasih. Ya, jadi semoga di ulang tahun yang pertama ini semakin menebar kemaslahatan ya bagi umat dan bangsa. Amin. Baik ini masyarakat bawah maupun nanti suatu saat bisa masyarakat yang kelas menengah lah. Tapi kan dimulai dari bawah dulu, gitu ya. Jadi sesuatu itu pasti dimulai dari yang kecil, tapi hasilnya yang besar, Mas Farouk. Gitu ya. Jangan dimulai yang besar terus hasilnya kecil gitu ya. Dan ini sebenarnya apa yang melatar belakangi Bank Siska ini berdiri, Mas Farouk? Ya, jadi Bank Siska itu berdiri memang keprihatinan terhadap para UMKM kita, utamanya usaha ultra mikro dan mikro Pak Nafik. Jadi mereka itu kan banyak yang terjerat bank tidil. Rata-rata dari survei kami itu bahwa rata-rata UMKM itu terjerat 3-4 bank tidil. Jadi kehidupannya itu hampir seluruh pendapatannya itu diberikan kepada bank tidil itu. Berarti dididili para rentenir itu ya? Iya betul. Dan kenapa namanya bank tidil? Memang alat administrasinya itu ya titilan kertas itu Pak Nafik. Oh iya. Ini kertas yang dititili itu jadi namanya. Saya baru tahu kalau bank tidil itu apa ya, dititili itu ya. Gitu, ya. Ya itu yang tidak bisa dikerjakan oleh bank itu. Jadi cuman nitili itu sudah selesai alat administrasinya. Ya. Nah, terus sekarang ini ya apa tujuannya apa ya atau misi lah gitu ya secara praktis saja begitu. Kalau yang pertama yang jelas biar mereka terbebas Pak Nafik. Biar mereka terbebas dari bank tidil itu sehingga keuntungannya itu bisa dinikmati. Ya ada salah satu mitra kami itu, mitra Bank Siska, itu kalau hari Rebu sama Kamis itu sudah susah ini.
karena seluruh pendapatannya itu masuk ke bank detail. Nah, hari-hari ini alhamdulillah mitra kita yang saya ceritakan itu tiap hari bisa bawa uang pulang. Nah, begitulah sederhananya ya. Bisa bawa uang pulang untuk hidupi keluarganya dengan anak istrinya tidak cekcok, nah, begitulah. Karena ada hasil usaha yang dibawa pulang untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Terus yang kedua kalau nanti mereka bisa menyisihkan gitu ya, menyisihkan mungkin bisa nabung gitu. Walaupun itu mungkin kalau untuk usaha mikro kecil berat lah untuk nabung itu. Tapi barangkali nanti melalui Bank Siska ini setelah mereka bisa menyisihkan keuntungannya, mereka bisa nabung. Dan juga pemberdayaan ya, nambah modal, nambah barang itu Pak Nabe. Berarti ini Bank Siska ini pengen bagaimana memerdekakan masyarakat yang selama ini bahasa ininya dieksploitasi ya Pak oleh bank detail atau rentenir itu. Bayangkan tadi bisa 3 atau 4 bahkan mungkin ya bisa puluhan gitu ya kadang. Bisa. Ya. Ada yang sampai 40 Pak Nabi, ada yang sampai 20 gitu. Ya. Cuman rata-rata secara umumnya ya 34 gitu ya. 34 bank detail itu. Ya 34 aja kalau ditagih setiap minggu tadi ya sudah mumet itu. Berat ya, Pak. Ya. Sudah berat sekali. Ya. Jadi kasihan ya mereka itu sudah modal tidak besar, kerja berat ya, kerja keras, tapi kena didilan tadi kan, ya didili ya, itu mereka bisa nggak bawa pulang hasil kerjanya ya. Hasil kerjanya, betul padahal sekali. Begini Mas Farouk, kalau kita mengaji itu di surat Al-Baqarah 275 itu kan orang yang memakan riba ya termasuk ini bunga ya oleh para rentenir ini kan seperti orang kerasukan setan ya, bahasa Al-Qur'annya kan mereka orang gila yang kerasukan setan. Jadi ya mungkin tidak pernah mikir ya orang kerja tidak bawa uang pulang untuk anak istrinya ini, mereka tidak mau tahu ya. Itu mungkin fakta begitu ya Mas. Iya betul. Jadi fakta itu menunjukkan bahwa mereka yang terjerat bank detail atau yang sudah kecanduan bank detail itu usahanya tutup begitu dalam beberapa bulan, lalu buka lagi gitu Pak Nabil. Karena apa, modalnya habis untuk bank detail itu, nanti pinjam lagi habis, terus dia serabutan nggak tahu kerja apa gitu, dapat lagi, lalu dia utang lagi begitu. Nah dan keuntungannya otomatis masuk ke bank detail itu. Lawang rata-rata Pak Nabil ini yang viral ya, yang viral di masyarakat itu bunganya sekitar 100% selama 50% 2 bulan rata-rata gitu. Jadi yang viral, yang lebih dari itu ribuan persen ya ada. Dan yang kali 6 ini berarti ya 300%. Betul, 600% per tahun. Nah, itu kan usaha apa Pak yang margin netnya 600% per tahun itu kan ya nggak ada. Ya. Maka pasti mati gitu mereka. Ya. Pasti mati. Dalam sebulan tak mau nih kan begitu ya. Makanya kan masyarakat seperti ini di sisi lain mungkin juga begini Mas Farouk. Dia juga karena mungkin secara bankable lah istilahnya ya, mau pinjam ke tempat peminjaman yang formal, mereka tidak memiliki istilahnya bankable ya kan, karena mereka tidak punya jaminan dan lain-lain. Ya bisa juga akhirnya beberapa orang tadi kecanduan itu menganggap ya wis iki solusi darurat ya gitu ya. Betul. Dan rata-rata mereka mengatakan terdesak gitu, kebutuhan yang mendesak Pak Nabil. Ya. Nah itu yang, tapi mendesak pada akhirnya menjerumuskan mereka. Ya. Dan banyak cerita itu banyak lah. Cuman makanya kenapa Bank Siska berdiri itu salah satunya kok nggak bisa selesai-selesai ya masalah ini sejak tahun dulu gitu Pak Nabil. Ya. Ada terus gitu. Padahal program pemerintah itu kayaknya juga ada KUR ya. Ada apa lagi gitu, tapi kok nggak selesai-selesai begitu loh. Nah, apa yang salah itu? Maka Bank Siska ya hadir ini dengan mudah, murah, cepat gitu Pak, tanpa bunga gitu ya, tanpa tambahan. Kalau meninggal dia tidak mewariskan hutang.
Nah itu, jadi insya Allah itu sudah sangat keren lah program awal dari Dan Bank itu ini. syariah lah ya, syariah yang sederhana, syariah yang sederhana, membebaskan orang dari riba gitu ya. Kan Bank Siska itu kan orang biar ini tahu juga ya, Bank Siska itu kan apa? Bantuan keuangan berbasis zakat, infak, sedekah dan apa? Dana sosial keagamaan. Ya. Dan ini kan saya lihat bagus, membangun ekonomi tanpa riba. Karena riba tadi bayangkan pinjam 2 juta gak lunas-lunas, turun-temurun ya. Oh betul. Ya. Betul Pak Nafi. Ya. Tapi gini Mas Farouk, itu kan pasti ya, karena selama ini mereka yang Bank Didil ini kan sudah eksis ya, bahkan mungkin dianggap pahlawan ya, walaupun itu pahlawan yang kepepet, masyarakat yang terjerumus itu kan sebenarnya kepepet ya. Nah, ini pasti banyak kendala juga yang dihadapi oleh teman-teman di Bank Siska ini ya, pada saat bagaimana memberdayakan masyarakat yang terjebak dan terjerumus. Ini bayangkan terjebak dan terjerumus ini berarti kan sulit naik gitu. Ini kira-kira apa ya kendala, kan mereka sudah eksis begitu ya. Pengalaman di lapangannya bagaimana Mas? Kalau kendala-kendala kita di lapangan itu yang jelas adalah Bank Siska ini pinjamannya masih kecil Pak Nafi. Ya. Jadi pinjamannya kisaran awal itu 500 ribuan, ada yang 300 ribu sampai maksimal 2 juta. Ya. Nah, sedangkan kalau kita head to head sama Bank Didil itu tiap hari modalnya 10 juta yang dijual uangnya. Ya. Nah, kita tidak bisa everyday menyediakan dana 10 juta per hari. Itu terus kita keliling itu enggak bisa. Itu salah satu kendala. Terus yang selanjutnya mindsetnya apa namanya? UMKM kita itu bagaimanapun memang literasi keuangannya itu sangat kurang, sehingga dia merasa baik-baik saja. Ada yang seperti itu juga. Bahkan mesakne ke Bank Didil, kasihan nanti kalau enggak saya pinjami gimana. Nah, itu saking polosnya. Padahal ketika dia dipinjami dia malah terbunuh begitu. Nah, itu. Jadi literasi keuangan yang kurang, terus permodalan kita juga masih belum bisa maksimal, dan dari Bank Didil itu sendiri itu sangat masif sekali. Begitu Pak. Nah ini pada saat awal ya Mas Farouk misalnya menemui seorang yang kena tadi ya apa terjerumus gitu ya, dan dalam apa Bank Didil ini apa awalnya memberikan bantuan yang bersifat kalau kot gitu ya, atau hutang bagi pokok kembali pokok ya, atau mungkin dengan cara yang lain ya. Itu ini kan dananya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan. Itu gimana? Tahap-tahapnya gimana gitu Pak? Kalau tahap awal yang jelas kita asesmen dulu, kita nilai dulu bahwa dia punya pinjaman di Bank Didil apa enggak, terus usaha apa enggak gitu Pak Nadim. Terus kita bisa masuk ke klaster pasar. Biasanya kita punya relawan Pak Nadim, relawan di pasar yang juga pedagang di situ. Itu biasanya dia memberi asesmen penilaian, oh ini oke, ini tidak gitu. Juga di sekitar masjid atau lingkungan masyarakat gitu ya, kios-kios itu sudah ada yang asesmen ya. Baik dari ada relawan maupun dari internal Bank Siska, artinya manajemen Bank Siska itu mempunyai standar minimalnya adalah dia usaha begitu, dan terpapar Bank Didil atau rentenir atau berpotensi terpapar Bank Didil atau rentenir. Tapi kalau saya memperhatikan itu hampir semua usaha ultramikro itu semuanya berpotensi dan hampir semuanya itu juga terkena Bank Didil, Pak. Hanya saja mungkin kita tidak tahu karena itu kan mungkin jadi rahasia umum. Kayak virus tapi aja hampir semua. Iya, virus. Ya. Betul itu. Jadi, kayak virus, orangnya kena virus nggak sadar. Ya. Orangnya kena virus nggak sadar dan hampir semuanya itu Pak. Ya. Nanti bisa, dan ini saya nggak tahu kok nggak selesai-selesai ini virus ini gitu Pak Nabe. Berarti ini Bank Siska juga melakukan
pendampingan ya, dari situ pendampingan, literasi dan penyadaran bahwa Bapak Ibu ini sebenarnya kena virus bank detail gitu kan, ya. Jadi Betul. harus sadar gitu kan ya. Kalau nggak Ya, sadar dan dipikir nanti Bank Siska sama kalau bank detail gitu kan, ini bisa ini sama padahal tidak, kita pengen menyembuhkan mereka dari bank detail itu. Nah, ini mungkin di terakhir diskusi kita Mas Faruk ya, kan ini selama ini sudah ulang tahun yang pertama ya, berarti kan sudah banyak juga melakukan keberhasilan dalam pemberdayaan dan mengentaskan masyarakat dari apa ya, terjerumus atau terpaksa ya, atau terjerat oleh bank detail ya. Mungkin kalau boleh gitu ya, saya tanya kira-kira apa dari situ yang menjadi apa ya, kunci keberhasilan lah dari pengalaman gitu kan. Pasti nanti ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi saya tanya yang berhasil aja begitu ya. Nah, kalau yang berhasil itu Pak Nabe, mitra-mitra yang kita bina itu biasanya dia mengikuti, kalau misalkan di pengajian, dia mengikuti pengajian yang kita adakan gitu. Ya. Setiap ngangsur begitu mereka ikut kumpul-kumpul begitu ya. Karena ada klaster masjid, ada klaster pasar. Terus di situ ada pembinaan kalau bidang ekonomi misalkan ini ya, bidang ekonomi bagaimana cara packing yang bagus, begitulah. Itu yang sederhana. Kalau dalam bidang keagamaan itu menyadarkan tentang bahwa utang yang nganai itu tidak boleh, begitu itu menjauhi bank detail itu. Nah, terus yang selanjutnya itu juga mereka harus usaha. Itu biasanya kalau yang mereka usaha itu bisa lepas Pak Nabi. Jadi syaratnya mereka memang usaha, harus usaha. Kalau tidak usaha itu ya susah. Nah, maka syarat mereka rutin mengikuti pembinaan kita setiap bulan di waktu angsuran atau pencairan. Terus yang kedua, mereka harus usaha. Buka warungnya harus dibuka, warungnya pagi sampai sore misalkan. Dia harus usaha. Nah, mereka lah yang pada akhirnya berhasil, Pak. Dan saya kira selain nominal rupiahnya itu, pinjaman Bank Siska ini membawa berkah, Pak Nabi. Karena apa? Kalau gambaran saya sering menyampaikan kepada teman-teman, uangnya Bank Siska itu uang suci. Jadi karena itu uang suci itu membawa keberkahan. Dan itu kemarin ada saya contohkan misalkan, ada orang jualan nasi ya, nasi bungkus itu. Nasi bungkus itu kan kira-kira harganya 4.000 lah gitu ya. 4.000 atau 5.000. Nah, utangnya dia ke Bank Siska itu 500.000. Pada saat kelumpuan bulanan ngangsur, dia itu nyumbang 40 bungkus nasi. Kalau kita hitung kan dia sudah sedekah 200.000 itu. Tapi dia tetap jalan. Nah, itu adalah keberkahan yang katanya laris dan seterusnya. Karena kami meyakini bahwa pinjaman Bank Siska itu membawa berkah, uangnya uang suci begitu, maka insya Allah usahanya juga lancar berkah begitu Pak Nabi. Jadi ini uang suci bisa mensucikan dari riba tadi, akhirnya betul. Yang berkah kan gitu. Ya. Betul Pak. Makanya ini uang suci ini bahasa saya, karena sumbernya juga harus sumber suci. Ya, jadi nah, gitu, Pak. Suci dan menyucikan ini Mas Faruk. Ya, suci dan menyucikan. Ya. Jadi ini menarik Mas Faruk. Nanti kapan-kapan saya akan ke Ponorogo untuk ini ya, melihat profil para saudara kita yang bisa mentas dari terjerumus ini rentenir ini ya. Nanti saya akan ngajak bicara mereka biar banyak masyarakat yang kena virus rentenir ini sadar gitu ya, bahwa saudara-saudara ini sebenarnya kena virus tapi tidak menyadari, dan virus itu terus menggerogoti kehidupannya dan menggerogoti kehidupan ekonomi, bahkan akan mengganggu rumah tangganya tadi kan, masak pulang nggak bawa untung gitu kan, berangkat bawa modal pulang nggak bawa untung kan ini ya. Nah, ini terus akhirnya bengkerahan dengan istrinya gitu Pak. Ya, nanti kan akhirnya bisa juga mereka kayak tadi keluarganya bermasalah kan, dan saya kira tadi bagus istilahnya Mas Faruk, ini uang suci nanti akan mensucikan barang-barang yang tidak baik tadi,
akhirnya barokah, ya kan? Ya, amin. Apa bisnisnya tadi seperti contoh, ya pinjam 500.000 bisa nyumbang 200.000 itu kan menurut akal sehat ya bangkrut, tapi ternyata laris kan begitu. Jadi tumbuh begitu ya, akhirnya tumbuh. Ya, betul. Dan kayak zakat bukunya itu, Pak Nafi itu zakat itu ya. Ya, zakat itu artinya kan tumbuh memangnya kan begitu ya. Betul. Dan menumbuhkan, jadi tumbuh dan menumbuhkan harta kita. Ya, jadi ini luar biasa Mas Faruk ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Nanti Ya. kita akan sambung lagi yang lebih menarik lagi, yang lebih teknis ya. Dan ini saya kira bagian usaha kita untuk tadi mencerahkan masyarakat, yang meliterasi masyarakat bahwa virus rentenir ini harus kita kikis gitu ya, biar hidupnya menjadi berkah gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya.